Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuresa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis franchise Hotel Cokoding dengan menggunakan bisnis model kanvas. Dari profil Hotel Cokoding sendiri merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang retail minuman berjenis franchise. Usaha ini berdiri pada tanggal 9 September 2022. Hotel Cokoding juga memiliki produk minuman coklat dengan berbagai topping yang menarik serta cita rasa perpaduan coklat yang berkualitas tinggi didatangkan langsung dari Taiwan. Hotel Cokoding juga berada di bawah naungan PT Persatu Cipta Sukses yang berproduksi di era Wonosobo. Hotel Cokoding juga mempunyai paket usaha franchise yang ekonomis dan terjangkau tentunya teman-teman. Mereka mempunyai slogan juga, yaitu Good Coklat, Good Mood. Oke, fenomena yang terjadi fenomena bisnis Hotel Cokoding yang merajalela ialah bukti bahwa keinginan masyarakat yang berbeda dan dari bagaimana bisnis dapat berkembang ketika mereka menawarkan variasi, kualitas, dan pelayanan pelanggan yang baik. Dengan dorongan dari inovasi rasa, pilihan kostuminasi, dan promosi sosial media, bisnis Hotel Cokoding telah berhasil menarik perhatian banyak orang. Namun, mereka juga dihadapkan pada tantangan seperti kompetisi yang ketat dan perlindungan lingkungan. Lalu, rumusan masalah bagaimana melakukan perencanaan produksi secara efektif untuk Hotel Cokoding agar dapat memenuhi permintaan pasar dan memastikan ketersediaan produk secara konsisten. Untuk perencanaan produksi untuk memenuhi permintaan pasar, Hotel Cokoding perlu melibatkan diri dalam analisis menyeluruh terhadap permintaan pasar. Ini mencakup pemahaman tren penjualan, pemetaan musim atau waktu puncak, dan memahami referensi pelanggan. Dan yang kedua, bagaimana evolusi usaha Hotel Cokoding dilakukan terutama dalam hal pencapaian target penjualan, keuntungan, dan respon pasar terhadap produk. Nah, evolusi usaha Hotel Cokoding melakukan tinjauan rutin terhadap pencapaian target penjualan dengan menganalisis setiap kategori produk dan mengidentifikasi faktor yang mendukung atau menghambat pencapaian target, evaluasi keuntungan dan margin produk, serta cari peluang untuk meningkatkan efisiensi produk atau harga jual guna mengoptimalkan keuntungan. Lalu, tujuan Hotel Cokoding ini yang pertama melakukan perencanaan produksi dan analisa kelayakan usaha Hotel Cokoding. Yang kedua, mengevaluasi realisasi usaha Hotel Cokoding yang telah dijalankan. Yang ketiga, merealisasi perencanaan produksi dan usaha yang telah dilakukan. Yang terakhir, meminum produk yang asal dari cepat, membuat mood kembali senang. Luaran dan manfaat UMKM Hotel Cokoding dapat memberikan luaran positif berupa peningkatan pendapatan bagi usaha pelaku, diversifikasi produk minuman, dan peningkatan keterampilan dalam manajemen bisnis. Manfaat yang diharapkan meliputi kontribusi terhadap perekonomian lokal, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan citra dan daya saing produk Hotel Cokoding di pasar minuman. Nah, untuk bisnis model kanvas, apa sih bisnis model kanvas tersebut yang bisa disebut BMC? Nah, bisnis model kanvas BMC ini merupakan sebuah strategi manajemen
yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhana, definisi bisnis model kanvas juga yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide, bisnis, dan juga realisasi secara cepat. Berikut contoh Otola Chokodrink ini ke dalam BMC, bisnis model kanvas. Yang pertama ada Key Partners. Di dalam hal ini, Key Partners Otola Chokodrink ialah pemilik franchise PT Bersatu Cipta Sukses, pihak yang memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek dagang, mendapatkan dukungan dari pemilik franchise dan sistem operasional. Lalu pemasok kemasan memastikan bahwa kemasan yang mereka sediakan memenuhi standar keamanan pangan dan regulasi yang berlaku untuk menghindari masalah kesehatan atau hukum. Lalu pemasok bahan baku yang menyediakan bubuk coklat berkualitas tinggi dengan rasa yang konsisten. Yang kedua ada Key Activities, menyediakan pelayanan profesional, memberikan promosi yang menarik seperti diskon atau permisi khusus. Lalu pengolahan bahan baku. Proses membuat minuman Otola Chokodrink ini melibatkan pemilihan bahan-bahan yang baik dan mengolahnya dengan baik. Lalu yang ketiga ada Key Resources. Nah, di sini ada bahan baku yang digunakan. Otola Chokodrink membutuhkan bahan-bahan berkualitas tinggi untuk membuat minuman coklatnya. Ini mungkin termasuk coklat bubuk susu, gula, dan bahan lain. Lalu beraneka ragam topping. Untuk memberikan variasi dan keunikan pada minuman, Otola Chokodrink menyediakan berbagai macam topping. Misal ada marshmallow, krim kocok, atau coklat serut. Lalu merek dan identitas visual. Otola Chokodrink memiliki merek dan identitas visual yang mencakup logo, warna, dan desain khusus. Ini membantu pelanggan mengenali dan mengingat produk mereka di antara banyak pilihan lainnya. Lalu mesin-mesin dan peralatan yang diperlukan. Untuk memproduksi minuman coklat secara konsisten, Otola Chokodrink menggunakan mesin-mesin dan peralatan seperti mesin mencampur, mesin pembuat minuman, dan peralatan lainnya. Untuk yang terakhir ada lokasi. Tempat Otola Chokodrink yang beroperasi, baik itu gerai, toko fisik, atau lokasi produksi, adalah sumber daya penting. Lokasi yang strategis dapat meningkatkan aksesibilitas dan daya tarik bagi pelanggan. Yang keempat ada value proposition, keragaman rasa pilihan. Di dalam Otola Chokodrink ini ada 11 varian rasa, yaitu Otola Regal, Otola Cookies, Otola Mat, Choco Jam, Choco Crown, Choco Silver Queen, Otola Vanilla, Otola Choco, Choco Freeze, Choco Coffee, dan Berry Jam. Minuman coklat kekinian, harga terjangkau hanya 15.000 aja. Kombinasi rasa apabila manisnya berlebihan dan juga apabila manisnya kurang pas. Lalu untuk customer segment yaitu remaja, mahasiswa, dan masyarakat umum. Yang keenam, customer relationship, kualitas akan rasa yang diutamakan, kepuasan pelanggan tujuan utama, melakukan inovasi rasa, dan menciptakan rasa yang baru. 7. Channels, yaitu media sosial Instagram, Gojek, Grab. Yang kedelapan ada cost struktur. Pertama, biaya produksi, biaya tetap, biaya pemasaran, dan biaya operasional. Untuk biaya produksi adalah biaya yang terkait dengan pembuatan minuman coklat di franchise Otola Chokodrink. Ini mencakup bahan baku, peralatan, dan biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi minuman. Lalu yang kedua, biaya tetap. Ini mungkin termasuk biaya lisensi franchise, biaya sewa lokasi, dan biaya-biaya lain yang tetap setiap bulannya. Lalu biaya pemasaran, biaya termasuk iklan, promosi, dan kegiatan pasar lainnya. Lalu biaya operasional ini mencakup semua biaya yang terkait dengan menjalankan franchise sehari-hari. Yang kesembilan, revenue stream, yaitu pendapatan dari hasil penjualan produk kepada para
konsumen. Sumber pendapatan ini dapat variasi tergantung pada perjanjian dan kesepakatan antara pemilik franchise dan pemilik merek. Yang pasti, pendapatan usaha tetap berasal dari hasil penjualan produk kepada konsumen. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.